Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kulsum dengan NIM 857528241. Pada praktikum IPA kali ini mengenai sifat cahaya yang meliputi pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, difraksi, interferensi, dan dispersi pada cahaya. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Berikut alat dan bahan serta cara kerjanya. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, saya melakukan percobaan tanpa menggunakan cermin datar. Sisir digunakan sebagai celah cahaya, kemudian senter dinyalakan sehingga cahaya menembus celah tersebut. Pada kondisi ini tidak terjadi pemantulan cahaya karena tidak ada cermin yang memantulkan berkas cahaya sehingga tidak terbentuk sudut pantul. Selanjutnya, saya melakukan percobaan dengan menempatkan senter, celah cahaya, dan cermin datar pada posisi sejajar. Jarak antara senter dan celah cahaya adalah 10 cm, sedangkan jarak antara celah cahaya dan cermin datar adalah 15 cm. Cahaya dari senter menembus celah cahaya dan mengenai cermin datar, kemudian dipantulkan kembali sesuai arahan pantulannya. Untuk membuktikan hukum pemantulan cahaya digunakan busur derajat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa saat sudut datang I 90 derajat, sudut pantul R 90 derajat. Saat sudut datang I 30 derajat, sudut pantul R 30 derajat. Saat sudut datang I 60 derajat, sudut pantul R 60 derajat. Hasil ini membuktikan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya, saya meletakkan sebuah lilin di depan cermin datar untuk mengamati bayangan yang terbentuk. Bayangan yang terlihat bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Ketika lilin digeser, bayangan juga ikut bergeser. Saat lilin didekatkan ke cermin, bayangan ikut mendekat, dan saat lilin dijauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Berdasarkan pengukuran menggunakan penggaris, jarak lilin ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, yaitu masing-masing 10 cm. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, sama besar, dan berjarak sama terhadap cermin dengan bendanya. Percobaan 2. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum cermin cembung digunakan, tidak terlihat adanya berkas cahaya pada layar. Setelah cermin cembung dipasang dan posisi layar diubah mendekati arah cahaya, berkas cahaya tetap tidak terlihat jelas pada layar. Hal ini terjadi karena cermin cembung memiliki sifat menyebarkan atau memecarkan cahaya pantul, sehingga sinar pantul tidak dapat dikumpulkan pada satu titik. Percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan ini, sebelum cermin cekung digunakan, tidak terlihat berkas cahaya pada layar. Jarak lilin ke cermin cekung adalah 5 cm, sedangkan jarak lilin ke layar adalah 30 cm. Setelah cermin cekung dipasang, cahaya yang dipantulkan cermin cekung cenderung berkumpul pada suatu titik karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memfokuskan cahaya. Percobaan pembiasan cahaya. Berikut alat dan bahan serta cara kerjanya. Percobaan pembiasan cahaya. Ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda, misalnya dari udara ke kaca, kecepatan cahaya akan berubah. Perubahan kecepatan ini menyebabkan arah cahaya ikut berubah atau membelok saat melewati balok kaca. Perubahan kecepatan ini menyebabkan arah cahaya ikut berubah atau membelok saat melewati kertas. Cahaya mengalami pembelokan ketika masuk ke kaca maupun saat keluar dari kaca, sehingga lintasannya tampak berubah arah. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Selanjutnya dilakukan percobaan pembiasan cahaya menggunakan setetes air. Setetes air dapat membiaskan cahaya seperti lensa cembung. Cahaya yang datang sejajar akan dibiaskan dan dikumpulkan menuju satu titik yang disebut titik fokus. Jika suatu benda diletakkan dekat dengan lensa cembung atau setetes air, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Prinsip ini yang dimanfaatkan pada berbagai alat optik seperti kaca pembesar, mikroskop, dan kamera.
Percobaan ketiga, diffraksi, interferensi, dan dispersi. Berikut alat dan bahannya. Lampu senter, kaset CD bekas, air dalam panci, dan tabir kertas. Pada percobaan ini, saya menggunakan CD bekas dan senter. Cahaya dari senter diarahkan ke permukaan CD, kemudian CD dimiringkan hingga pantulan cahayanya terlihat pada dinding. Dari hasil pengamatan, tampak pola cahaya berwarna-warni pada dinding. Warna-warna tersebut muncul karena permukaan CD memiliki alur-alur yang sangat rapat. Ketika cahaya mengenai alur-alur tersebut, cahaya dibelokkan dan disebarkan ke berbagai arah. Peristiwa ini disebut diffraksi cahaya. Kedua, yaitu percobaan interferensi cahaya. Alat dan bahan yang digunakan masih sama, yaitu CD bekas dan senter. Dari hasil pengamatan, saat cahaya senter mengenai permukaan CD, terlihat pola warna dengan beberapa bagian yang tampak lebih terang dibandingkan bagian lainnya. Hal ini terjadi karena gelombang-gelombang cahaya yang dipantulkan oleh alur-alur pada CD saling bertemu. Sebagian gelombang saling menguatkan sehingga menghasilkan daerah terang, sedangkan sebagian lainnya saling melemahkan sehingga menghasilkan daerah yang lebih redup. Peristiwa ini disebut interferensi cahaya. Ketiga, yaitu percobaan dispersi cahaya. Pada percobaan ini, saya memasukkan CD bekas ke dalam panci yang berisi air. Setelah itu, cahaya senter diarahkan ke CD yang berada di dalam air. Dari hasil pengamatan, terlihat warna-warna seperti pelangi pada pantulan cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya putih dari senter dapat diuraikan menjadi berbagai warna penyusunnya. Air membantu membiaskan cahaya, sedangkan alur-alur pada CD membantu memisahkan warna-warna tersebut sehingga tampak lebih jelas. Peristiwa ini disebut dispersi cahaya. Berdasarkan ketiga percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki berbagai sifat, di antaranya dapat mengalami diffraksi, interferensi, dan dispersi. Diffraksi ditunjukkan oleh penyebaran cahaya pada dinding, interferensi ditunjukkan oleh terbentuknya pola terang dan redup akibat pertemuan gelombang cahaya, sedangkan dispersi ditunjukkan oleh munculnya warna-warna pelangi dari cahaya putih.